Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulamia dari 1 MPIA. Saya akan mempresentasikan mengenai sosio-emosional pada masa bayi. Perkembangan sosial adalah perkembangan pada bayi ketika bayi dapat memberikan perhatian kepada ibu, ayah, dan juga lingkungan sekitarnya. Sedangkan perkembangan emosional menurut Weird Nutrition bahwasanya perkembangan emosional adalah kemampuan dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan emosional pada bayi. Sosial emosional berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, orang tua wajib mengetahui perkembangan setiap anak pada masa sosial emosional. Setiap anak memiliki cara berbeda-beda dalam meluapkan perkembangan emosinya. Misalnya saja ada yang berupa tangisan, menggigit, bahkan ada yang seorang bayi yang hanya diam ketika dia dalam masa perkembangan emosi tersebut. Tahapan pada sosial emosional bayi yang pertama yaitu di bulan pertama memang belum tampak jelas adanya perkembangan, namun bayi sudah dapat berinteraksi dengan mata, dengan orang tuanya dan orang sekitarnya. Bulan kedua sudah telah nampak perkembangan emosional seorang bayi. Dia bisa senyum ketika melihat orang-orang tua dan orang-orang yang dikenal di sekitarnya. Dia juga bisa marah ketika dia merasa tidak nyaman. Bulan ketiga, bayi sudah dapat berinteraksi dengan orang sekitarnya. Contohnya saja dia dapat melempar senyum yang mengemaskan kepada orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga ini juga seorang bayi dapat menirukan ekspresi-ekspresi dari orang-orang di sekitarnya. Pada bulan keempat, bayi sudah mampu mengenali sesamanya atau adanya saling ketertarikan antara bayi yang satu dan yang lainnya. Ketika saling bertemu, mereka akan merasa senang dan antusias. Bulan kelima, bayi sudah dapat membedakan orang-orang yang ada di sekitarnya, nama-nama orang yang ada di sekitarnya, dan ketika dia tidak kenal, maka dia akan cenderung pemalu. Tapi kalau dia sudah mengenal orang-orang di sekitarnya, dia akan justru berinteraksi dan antusias. Pada bulan kelima, bayi juga sudah dapat memberikan suatu keinginan ataupun penolakan, sehingga bayi akan mempermudah seorang pengasuh atau ibunya dalam mengetahui keadaan bayi tersebut. Bulan keenam, bayi sangatlah mengemaskan sehingga dapat menghibur orang-orang di sekitarnya. Bulan keenam juga sudah terlihat nampak karakter seorang bayi tersebut. Bulan ketujuh dan bulan kedelapan, bayi akan menikmati interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pada bulan ke-7 dan ke-8, bayi akan merasa malu ketika bertemu dengan orang yang bayi tersebut tidak kenal. Dan dalam bulan ke-7 dan 8, bayi sudah mengetahui atau menirukan ucapan-ucapan dari seorang ibu khususnya. Bulan ke-9 dan ke-10, bayi sudah mulai dapat berekspresi sedih ketika ditinggal oleh ayah dan ibunya, atau berteriak untuk mendapatkan suatu perhatian. 9 dan ke-10, bayi juga dapat merespon kata-kata sederhana seperti duduk, makan, minum, dan lain sebagainya. Bulan ke-11 dan 12, bayi sudah dapat merasakan suatu kasih sayang. Dia akan menirukan kasih sayang dari orang tuanya seperti memeluk, mencium, bahkan bayi tidak segan apabila ada orang yang meminta untuk mencium, maka dia akan mencium orang tersebut. Tadi hasil presentasi dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.